难呢。总有一天，我们比咱们木导师相比，还是弱了不少。啊！该死！好强啊！萧家到现在，萧家常年在五大将，弱肉强食罢了。下一个就是他们。龙榜弟子，可是还没资族长面前，看他还有何话。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 111 sampai 115. Di bagian sebelumnya, setelah kelas 9 menjadi kelas senior peringkat pertama, beberapa murid kelas 9 pun mendapatkan gangguan dari orang-orang yang membenci Mu Yun, seperti yang dialami oleh Mu Fengxing. Ia sempat dipatahkan lengannya oleh Kong Ji, yang mana Kong Ji sebenarnya diperintahkan oleh Gung Xingya dan juga Gung Ming. Akibatnya, Kong Ji dan Gung Xingya dihabisi oleh Mu Fengxing sendiri dengan pedangnya. Tak hanya Mu Fengxing, Lin Ji juga sempat dilarang oleh Lin Bin untuk tidak keluar dari keluarga Lin. Untung saja, Mu Yun dan Li Xianyu berhasil menolong Lin Ji, dan pada akhirnya Lin Ji pun bisa keluar dari keluarga Lin. Selain itu, kita juga secara singkat diperlihatkan oleh rekan-rekan lama Mu Yun yang sekarang berada di Liga Kaisar Dewa. Scene lanjut terlihat di atas atap, Mu Yun sedang merindukan beberapa rekan-rekan lamanya yang berada di Liga Kaisar Dewa. Dulunya Mu Yun bersama dengan teman-teman lamanya itu tidak kenal takut akan apapun. Mereka pergi ke ribuan dunia dan mendirikan Liga Kaisar Dewa. Kemudian Mu Yun tampak sedang mencoba memasuki gulungan Yuxian untuk mencari harta-harta. Di dalam gulung Yuxian, Mu Yun sempat mengambil sebuah buku yang berisi teknik jari penghancur kekosongan. Menurut Mu Yun, satu jari penghancur kekosongan dapat meratakan gunung, 2 jari dapat mengguncang semua kejahatan, dan 3 jari mampu menghancurkan alam semesta. Karena gulungan Yuxian tak melempar Mu Yun keluar selepas mengambil buku itu, Mu Yun memutuskan untuk mencari satu harta lagi, yaitu adalah segel ungu. Setelah itu, Mu Yun mulai membuka buku jari penghancur kekosongan yang terdapat sebuah penjelasan mengenai memadatkan esensi sejati seluruh tubuh di ujung jari sampai esensi sejati tertinggi. Akan tetapi, hal demikian dapat memungkinkan jari Mu Yun meledak secara tidak sengaja. Dari penjelasan itu, Mu Yun berpikir kalau cara untuk menguasai jari penghancur kekosongan adalah dengan bergantung pada tubuh praktisi bela diri. Sewaktu Mu Yun melatihnya, dia itu merasakan sebuah tingkat kesulitan yang sama seperti ketika melatih ilmu pedang wuxia. Pada keesokan harinya, terlihat Mu Yun dan para muridnya sempat berpapasan dengan Su Xinran, Li Shuyu, dan Gu Yufan. Pada saat itu, Su Xinran memberitahu bahwa tidak lama lagi di Akademi Qixuan, setiap harinya beberapa murid yang memasuki Gunung Foyun untuk mencari pengalaman. Namun baru-baru ini semakin banyak murid yang menghilang saat pergi berlatih di Pegunungan Foyun, sehingga Akademi Qixuan mengirim Li Xiaotian dan yang lainnya untuk melakukan penyelidikan. Mendengar kabar itu, Mu Yun mulai berpikir kalau kejadian itu bisa saja ulah dari sekte darah bayangan. Su Xinran memberitahu selepas 10 tetua berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk mengirimkan semua kelas senior untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Pada saat yang bersamaan, 5 pemimpin keluarga besar juga memimpin pasukan dari keluarga masing-masing. Oleh karena diperintah untuk pergi ke Pegunungan Foyun, Mu Yun pun meminta para muridnya agar memanfaatkan momentum di Pegunungan Foyun sebagai latihan untuk mengasah kemampuan dalam bertarung mereka. Pada sore harinya, terlihat Mu Yun dan para muridnya telah sampai di Pegunungan Foyun dan siap bertarung menghadapi binatang buas. Baru saja sampai, mereka langsung disambut oleh puluhan binatang-binatang buas, sehingga terjadilah pertempuran di tempat itu. Selesai menghabisi puluhan binatang buas itu, Mu Yun bersama dan para muridnya tampak sedang bersantai sambil memulihkan tenaga. Mu Yun menjelaskan kepada mereka kalau gelombang binatang buas saatlah mengancam, terutama pada malam hari. Maka dari itu Mu Yun meminta para muridnya untuk selalu berkelompok dan jangan memisah. Di waktu yang sama, puluhan binatang buas mulai berdatangan dan kembali menyerang, sehingga mereka pun mulai bersiap untuk kembali bertarung. Pada saat berhadapan dengan para binatang buas, murid-murid kelas 9 saling bersaing untuk menghabisi para binatang buas dalam jumlah yang besar. 在这大规模的厮杀之中，不一定能好啊！你救命！ Selang beberapa saat, para murid yang berada di daftar naga dan kelas khusus mulai berdatangan untuk memberikan bantuan.
与咱们木道士相比，还是弱了不少。 Kemudian salah seorang dari utusan Akademi Qixuan sekaligus pengawas daftar naga yang bernama Ji Chanlong memerintahkan kepada kelas 2 dan kelas 3 senior untuk membantu kelas 7 senior. Sedangkan kelas 4 dan kelas 5 senior diperintahkan untuk mengikuti perkembangan pada kelas 9 senior. Pada saat yang bersamaan, Mu Yun terlihat sedang berhadapan dengan seekor binatang roh tingkat 8, yaitu binatang api bumi. Dari jarak yang tak jauh, Ji Chanlong sempat menegur Guming yang tak ingin membantu Mu Yun untuk menghadapi binatang api bumi. Guming menolak untuk memberikan bantuan dan alasan dirinya sebagai murid daftar naga yang memiliki kebebasan mutlak. Selain itu, ia juga merasa yakin kalau Mu Yun sebenarnya bisa menghadapinya tanpa bantuan dirinya. Dan benar saja, terlihat hanya dan sekali tebasan saja, Mu Yun itu berhasil menumbangkan binatang api bumi. Melihat hal demikian, Guming pun merasa terkejut. Karena hanya dalam beberapa hari saja, Mu Yun berhasil menerobos ke ranah celah spiritual tingkat 7. Setelah itu, Ji Chanlong memerintahkan kepada semua kelas senior agar menyebar secara vertikal dan mengikuti pergerakan kelas 9 senior untuk menyerang dan mendorong binatang buas ke pegunungan. Pada saat Mu Yun dan para muridnya melakukan perjalanan, mereka dikejutkan dengan kedatangan para binatang celestial tingkat 1 dan 3. Untung saja pada saat itu, Jan Jiho datang dengan cepat dan langsung menumbangkan binatang itu hanya dalam satu gerakan. Guys, 好强啊！ Lalu Jan Jiho memerintahkan seluruh murid untuk mundur dan tak menghadapi binatang celestial. Sebab para tetua akademi lah yang akan menghadapi binatang-binatang tersebut. 不怕了，杀！都那么大年纪了，还 Tak jauh dari sana, tampak Lin Bing sedang berusaha menghasut dan mengajak Guming untuk mencelakai Mu Yun. Selesai memberitahu rencananya, Lin Bing dan Guming mulai melaksanakan rencananya dan beberapa orang yang juga membenci Mu Yun, yakni dengan cara mendorong ratusan binatang-binatang buas ke lokasi Mu Yun berada. Akibatnya, Mu Yun bersama dengan Mo Yang, Mu Fengxing, dan Lin Jip mulai dikepung oleh para binatang buas. Lantas, Mu Yun langsung memerintahkan Mo Yang, Mu Fengxing, dan Lin Ji untuk membuka celah di belakangnya, supaya dia itu bisa mengevakuasi murid-murid yang lainnya. Setelah itu, Mu Yun langsung menggunakan teknik tubuh Dewa Petir Surgawi yang membuat lusinan binatang buas lenyap dalam sekejap. Selesai menggunakan teknik itu, Mu Yun tampak menjadi begitu kewalahan, sehingga para muridnya pun menjadi sangat khawatir dengan kondisinya. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja muncul sebuah binatang buas raksasa, yaitu kera iblis tulang raksasa. Lantas, Mu Yun bergegas menyuruh para muridnya untuk menjauh. Tak jauh dari sana, tampak ada Lin Bing dan Guming yang hanya menyaksikan Mu Yun melawan kera iblis tulang raksasa itu. Lin Bing menjelaskan kera iblis itu adalah binatang roh tingkat 9. Dengan kekuatan alaminya yang tak terkalahkan, kera iblis itu menjadi sangat mendominasi. Bahkan harimau langit peledak bumi tingkat 10 dan singa suci mata biru saja tak berani berhadapan dengan kera iblis tulang raksasa. 虽是9阶灵兽， 只能是妨碍我。 可是 Di sisi yang lain, Genshin Yu menjadi begitu keheranan melihat para murid kelas 4 dan kelas 5 yang terpisah. Terlebih lagi, Lin Ji juga baru saja mendapatkan informasi murid kelas 7, yang mana kelas 4 dan 5 dipimpin oleh Lin Bing dan Guming mencoba untuk membawa dan menarik sejumlah besar binatang roh tingkat tinggi ke arah kelas 9. Selang beberapa saat, datanglah Lin Xianyu yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka-luka. Lin Xianyu kemudian mengatakan kalau dirinya akan mencoba mengurus binatang buas tingkat 7. Dan sisanya akan ia serahkan kepada para murid kelas 9. Kembali kepada Mu Yun, terlihat dia mulai menyadari kelemahan dari kera iblis tulang raksasa, yaitu pada kecepatannya dalam bertarung. Kemudian Mu Yun mencoba menyerang kera iblis itu dan sangat cepat, dan begitulah kera iblis akan kesulitan untuk menyerang dirinya. Meskipun serangan-serangan pedang Mu Yun sama sekali tak mempan kepada kera iblis, akan tetapi ia tetap saja menggunakan metode penyerangan yang sama. Hingga pada akhirnya, kera iblis sempat berencana untuk mengincar para murid Mu Yun. Namun upayanya itu langsung dihalangi oleh Mu Yun sendiri. Dari kejauhan, Guming merasa sangat yakin kalau Mu Yun tak akan bisa menghabisi kera iblis. Sebab sebagai binatang roh tingkat 9, kera iblis memiliki kekuatan setara praktisi celah ruang spiritual tingkat 9. Lin Bing juga mengatakan bahwa Mu Yun sebagai seorang guru terlalu konyol jika ingin melindungi para muridnya dan menukarkan nyawanya. 该抛弃真狠心，明善心呐！善侣为何会在我这不放过？
Pada saat yang bersamaan, tampak Mu Yun itu sedang tertangkap oleh kera iblis dan genggamannya. Meskipun begitu, Mu Yun dengan sekuat tenaga tetap berhasil terlepas dari genggamannya itu. Dan kemudian dia langsung melenyapkan kera iblis dan melepaskan teknik gunturnya. Selesai Mu Yun menghabisi kera iblis, para muridnya pun bergegas menghampiri Mu Yun untuk memastikan kalau dia itu baik-baik saja. Menyadari kedatangan para muridnya, Mu Yun justru menyuruh mereka untuk pergi menjauh. Karena ada ratusan binatang tingkat 9 dan binatang roh tingkat 10 yang mulai mendekat. Beberapa saat kemudian datanglah Lin Bin dan Guming yang menahan agar para murid Mu Yun tidak mundur. Melihat kedatangan mereka berdua, Mo Yang pun memberitahu Mu Yun bahwasanya dalang di balik banyaknya para binatang roh tingkat tinggi yang berdatangan adalah Lin Bin dan juga Guming. Padahal demikian, Guming justru mencoba menyangkalnya dan mengatakan kalau kedatangan dirinya dan juga Lin Bin memiliki tujuan untuk membantu Mu Yun. Bahkan ia juga menyalahkan para murid kelas 9 yang berencana ingin mundur dari pertempuran. Dari ucapan itu, Mu Yun mengatakan kalau ia akan memberikan hukuman kepada Lin Bin dan juga Guming atas perbuatannya. Tak terima dan perkataan Mu Yun, Lin Bin dan Guming pun mulai bersiap dan langsung menyerang Mu Yun secara bersama-sama. Sebelum menghadapi Lin Bin dan Guming, Mu Yun sempat memerintahkan Lin Xianyu agar membantu Mo Yang dan yang lainnya untuk mundur. Dan juga menyuruh mereka untuk menahan gelombang binatang agar tidak menerobos ke garis pertahanan. Setelah itu Mu Yun segera melepaskan serangan pedang angin menaiki awan untuk menghadapi Lin Bin dan juga Guming. Tak jauh dari sana terlihat dua pemuda dari keluarga Gu dan juga Lin yang bernama Gui Chen dan Lin Yu, yang mana mereka itu sedang menyaksikan pertarungan. Gui Chen sama sekali tak ingin membantu saudaranya yakni Guming dan alasan karena menurutnya Guming memang pantas untuk meninggoy. Sedangkan Lin Yu juga tak ingin membantu saudaranya yaitu Lin Bin dan alasan jika Lin Bin meninggoy maka dirinya akan mendapatkan posisi sebagai pewaris muda keluarga Lin dengan sangat mudah. Kembali ke pertarungan, tapak serangan gabungan dari Lin Bin dan Guming sama sekali tak dapat melukai Mu Yun. Lantas Mu Yun pun berusaha memberikan serangan balasan dengan jurus satu pedang pengguncang langit yang dengan cepat melukai lengan Guming. Merasa takut, Lin Bin pun menjadi sangat panik sehingga ia sempat melepaskan sebuah serangan dan mencoba melarikan diri. Melihat hal demikian, Mu Yun bergegas membalikkan serangan itu. Alhasil serangannya malah melukai Lin Bin sendiri yang membuatnya tak berdaya. Setelah membuat Guming tak berdaya, Mu Yun langsung memanggil Mu Fengxing untuk mendekat. Kemudian dia mengatakan kepada Mu Fengxing kalau dia bisa membalaskan dendamnya kepada Guming dengan mematahkan satu tangannya. Tanpa pikir panjang, Mu Fengxing justru dalam penuh emosi menebas Gu Suming hingga membuatnya meninggoy. Menurut Mu Fengxing, dengan menghabisi Guming, Gu Xingya dan Kong Ji, maka sudah cukup untuk membalaskan kematian sahabatnya yakni Huang Li. Tak jauh dari sana, Gui Chen dan Lin Yu berencana akan menghabisi Mu Yun dengan menunggu sampai berakhirnya gelombang binatang buas. Selain itu, 3 keluarga besar yakni keluarga Gu, keluarga Lin, dan keluarga Huang juga sudah bergabung dan bekerjasama untuk menjatuhkan keluarga Mu yang sangat mendominasi. 萧家到现在，萧家常年在五大将，弱肉强食罢了。 下一个就是他们。 Kembali kepada Mu Yun, ia tampak perlahan-lahan sedang mendekati Lin Bin dan berencana akan menghabisinya. Belum sempat menghabisinya, tiba-tiba saja muncul sebuah serangan misterius yang membuat Lin Bin meninggoy. Usut punya usut, ternyata serangan itu berasal dari Gui Chen dan Lin Yu yang baru saja tiba. Baru saja tiba, Lin Yu secara mengejutkan menuduh kalau Mu Yun lah yang menghabisi Lin Bin. Bahkan ia juga meminta pertanggungjawaban kepada Mu Yun. Mendengar tuduhan itu, Mu Yun dan santai menanggapinya dan mengatakan kalau dirinya tak menghabisi Lin Bin. Ia juga memberitahu bahwa Lin Xianyu dan para muridnya bersedia bersaksi untuk membuktikannya. Merasa muak dan Mu Yun, Gui Chen memutuskan untuk melepaskan sebuah serangan. 榜弟子，可是还没资。族长面前，看他还有何话。有， Akan tetapi, dia itu langsung dihentikan oleh Zhanlong yang baru saja tiba. Melihat kedatangan itu, Lin Yu berusaha menjelaskan dan menuduh Mu Yun atas kematian Lin Bin. Oleh karena itulah, ia sangat ingin menangkap Mu Yun. Menyadari dirinya ingin ditangkap, Mu Yun memberitahu bahwa dirinya adalah seorang pemimpin muda keluarga Mu. Sedangkan Lin Yu hanyalah anggota keluarga biasa di keluarga Lin. Sehingga Lin Yu pun tak memiliki hak untuk menangkap Mu Yun. Tak terima dengan ucapan Mu Yun, Lin Yu bergegas menyerangnya. Namun serangannya langsung digagalkan oleh Zhanlong. Kemudian dia mencoba mengingatkan Lin Yu dan Gui Chen agar tidak mengganggu wilayah oleh Lei Feng lagi. Jika tidak, maka dirinya akan melaporkannya kepada Hong Cheng. Lantas, Gu Qingchen dan Lin Yu bergegas untuk pergi dan menjauh dari sana. 古之痕阿仔，我们是不可能抓。不知何意，需要交给家族那些老狐狸处理。 Saat sudah jauh, Lin Yu dan Gu Qingchen memutuskan untuk meminta bantuan kepada Sekte Darah Bayangan Hijau untuk menangkap Mu Yun. Sampai di sana, mereka berdua segera bertemu dan seorang wakil master Sekte Darah Bayangan Hijau yang bernama Luqi.
Diketahui Sekte Darah Bayangan Hijau ini telah bekerjasama dengan keluarga Lin, keluarga Gu, dan keluarga Huang. Dan tujuan untuk menciptakan peristiwa berdarah di benua Tianyun. Dan begitu mereka bisa mengembalikan kejayaan Sekte Darah Bayangan Hijau seperti ribuan tahun yang lalu. Selain itu, Sekte Darah Bayangan Hijau juga adalah dalang dibalik munculnya ratusan binatang-binatang buas. Sewaktu bertemu dengan Lucky, Lin Yu mengatakan kalau terjadi perubahan rencana. Yang mana sebelumnya hanya berencana menyingkirkan Mu Xingyu, sekarang mereka akan berencana menyingkirkan Mu Yun. 我们有更好的办法了，奸诈狡猾。所以此次， Di sisi lain terlihat seorang paman Mu Yun bernama Li sedang melaporkan kepada Mu Xingyu mengenai tidak adanya bantuan kepada Aula Leifeng yang sedang dikepung oleh gelombang binatang buas. Mendengar laporan itu, Mu Xingyu memutuskan untuk menyusul ke sana. Dan dia memerintahkan kepada Li agar menyebarkan perintah kepada penjaga keluarga Mu serta para murid di Aula Tu untuk membantu Aula Leifeng. 宁家女婿，劫运大陆，你穆家在我族长，眼睁睁看着雷锋院走向覆。 Tapi sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.